misalkan kalian di luar sana pada kebosanan dan kalian masih belum bisa keluar-keluar karena pandemik, mendingan kalian nonton di rumah. Nggak apa-apa sih melalui handphone, tapi Gak seru juga ya, mau gimana lagi. Sekarang platformnya adanya cuman itu. Nah, baru-baru ini gue nonton beberapa film sih. Nah, salah satunya ini nih, I Care a Lot. I Care a Lot itu yang main Rosamund Pike. Dia itu main juga di Gone Girl, Jack Reacher. Nah, dia itu mainnya karakternya menurut gue ya, kalau misalkan di sini di film ini tuh agak sama dengan yang main di Gone Girl itu. Jadi agak-agak ada psycho gitu. Gue suka sih filmnya. Overall itu dia maininnya oke banget. Emang di sini dia mainin agak sadis ya. Jadi asuransi untuk hari tua, jadi bukan asuransi sih, sejenis di sana itu di luar negeri itu. Jadi kalau misalkan kalian dalam masa tuanya tidak ada yang ngurus, jadi kalian ada dana yang kalian sediakan untuk hari tua kalian. Nah, dana ini itu diincar sama si di situ Marla Grayson itu yang diperankan sama si Rosamund Pike itu, dia bertugas sebagai perwalian dari rumah jompo ya kalau misalkan di sana. Jadi ada dana yang disiapkan untuk mereka yang orang udah pada tua tapi disia-siakan ataupun misalkan tidak ada yang mengurus lagi. Nah, dia bertugas untuk ngambil alih itu. Jadi nanti dia datang ke persidangan, terus dia memenangkan kasusnya, dan itu juga udah kong kali kong lah ya. Jadi nggak murni dia itu memang ditunjuk sama pengadilan, tapi atas sogokan ke dokter dengan diagnosa yang dibuat-buat, pada akhirnya dia ditugaskan sama si pengadilan itu untuk bawa si target itu yang pada udah tua-tua, dan dia pasti menargetkan yang tua tapinya sendirian, tua tapinya kaya raya, tua yang anak-anaknya misalkan menelantarkan tapinya dia kaya. Itu targetnya dia. Dia juga seorang lesbian. Jadi si Fran itu pacarnya ya, wanita juga. Nah, dia itu berdua mereka mencari target si Fran, tugasnya untuk menganalisa dari A sampai Z aman apa enggak gitu. Nah, terus pada akhirnya itu target itu udah bertahun-tahun mereka kerjasama. Si Marla ini kerjasama sama pihak rumah sakit. Siapa nih targetnya untuk didiagnosa bahwa dia harus didampingi oleh perwalian dan yang harus ditunjuk sama pengadilan. Jadinya dia nggak ada masalah untuk datang menjemput si target, terus membawa si target itu ke rumah sakit, ke rumah jompo itu. Nah, uangnya ya bagi-bagi tuh. Nah, pada akhirnya nih ya, sekian banyak target yang dia hasilkan, itu kan jadinya banyak ya uang yang dibagi-bagikan setelah ahli warisnya ternyata dinyatakan misalkan tidak mampu untuk mengurus si orang tua ini, ataupun misalkan si orang tua ini ternyata orang kaya gitu ya. Nah, uangnya itu dana itu dikuras tuh karena kan diagnosanya diada-adain tuh sama si dokternya. Nah, pada akhirnya dia ketemulah sama target yang bikin dia plotnya di klimaksnya seru juga sih. Gua mikirnya tadinya dia akan kalah gitu ya. Ternyata si target ini namanya Jennifer Peterson. Dia sendiri, si friend, pacarnya si Marla ini, si lesbiannya si Marla ini udah menganalisa bahwa ini aman gitu ya. Dia itu kaya raya dan sebagainya. Dia sendiri gitu. Wah, udah target oke deh tuh ya ceritanya. Tapi ternyata, nah ini nih, kalau misalkan greedy ya, jadi kena deh nih batunya. Dia ternyata anaknya itu ditakutin di Rusia itu ya. Kalau misalkan sama si Marla ini, si Marla itu nggak gentar gitu ya. Kalau misalkan orang-orang takut sama si Roman ini, si Marla malahan begitu dia diculik sama si Roman, dia malahan nyulik si Roman lagi gitu. Seru banget sih untuk yang klimaksnya. Pada akhirnya si Roman juga berakhir di rumah sakit itu juga, dan si Marla nantangin, because you know the title, judulnya aja itu udah I Care a Lot. I thought ini bakalan si Marla ini baik gitu hatinya, ternyata enggak. Dia tuh memang beneran greedy gitu. Dia itu serakah, dan ketika si Jennifer Peterson itu juga dimasukkan ke rumah jompo itu, dia punya beberapa perhiasan enggak begitu jelas itu tuh punya siapa, punya anaknya kah atau punya si Jennifernya kah. Cuma si Jennifernya itu memperingatkan bahwa hati-hati loh, lo akan disamperin gitu. Dia nggak sebutin itu siapa gitu. Jadi ada teka-teki di situ. Cuman sebenarnya biasa aja. Filmnya itu misteriusnya itu pas di pertengahan gitu. Di awal-awalnya memang udah kelihatan bahwa dia itu licik gitu. Si Marla itu licik sama si Fran itu licik. Kalau setiap di persidangan dia itu selalu menang gitu. Dia selalu menang untuk dapat perwalian dari dana jompo ini tadi. Nah, dia kena batunya lagi ketika pas udah kerjasama tuh pada akhirnya ya. Sorry nih kalau misalnya gue jumping-jumping, tapi kalian pasti ngerti lah ya. Nanti kalau misalnya kalian nonton film itu, mungkin kita sealiran, tapi bisa juga kita beda pendapat. Tapi menurut gue nih ya, si Roman kan juga licik, si Marla juga licik. Pada akhirnya mereka kerjasama di rumah sakit. Ya udah, kalau misalkan lu mau keluar dari rumah sakit, lu harus bayar gue sekian gitu. Oh, kalau gitu kita kerjasama aja, kata si Roman.
dia ditembak sama salah satu anak yang sakit hati karena ibunya, dia nggak dibolehin nengok ibunya waktu di panti jompo. Jadinya pesan moral yang ada di film ini adalah kita nggak boleh greedy. Pada akhirnya ya memang kesuksesan itu kan pastinya ada, kesuksesan itu dia juga raih, tapi pada akhirnya kalau orang greedy ya udah kesandung juga deh tuh judulnya. Tidak sama seperti jalan ceritanya gitu. Ya memang dia care, tapi ada udang di balik udang. Oke, gitu aja. Untuk next kita membahas film lain lagi. Kalian komen aja kalau misalkan kalian nggak setuju apa setuju sama gue, nanti kita bahas lagi, atau film-film apa aja yang mungkin mau dibahas di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen ya kalau misalkan ada kekurangan. Thank you. Bye.